Mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi menggunakan kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj, tentang pendidikan dan manhaj, itu artinya metode beragama, kurang lebih gitu. Ya, jadi yang dibahas di sini 40 hadis yang berhubungan dengan pendidikan. Maksud pendidikan di sini maksudnya hubungan antara hamba dengan dirinya sendiri. Sedangkan manhaj hubungan seorang hamba dengan orang lain. Ya. Ini yang akan dibahas dalam kitab ini ya, buku ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, pendahuluan dari buku ini. Berarti kita langsung saja sekarang masuk hadis pertama dalam kitab ini. Al-hadithul awal, berkata muallif penulis Syekh Abdul Aziz, Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Al-hadithul awal, hadis pertama. Ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis pertama dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, tergantung niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya menuju dunia, karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita bahas hadis ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hadis yang pertama ini dari Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah meridainya, ya, karena dia seorang sahabat Nabi yang masyhur, dan hadis ini sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Pertama, ketika membahas kitab Arba'in Nawawi, Sahih Bukhari. Mulai dari ini. Arba'in Nawawi kita juga. Terus Riyadhus Shalihin. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat, ya, dalam ilmu fikih, ilmu hadis. Karena para ulama ada yang menyatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga hukum Islam. Jadi Islam itu terdiri dari 3 hadis, maksudnya 3 hadis ini mencakup semuanya. Nah, sepertiganya ada dalam hadis ini. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyatakan hadis ini masuk ke 70 pembahasan masalah fikih. Hadis ini penting ya. Makanya hendaknya kita perhatian memahami dengan baik hadis ini, karena kalau kita sudah paham hadis ini, seakan-akan kita sudah memegang atau memahami sepertiga hukum fikih, hukum syariat. Nah, ini penting ya hadis ini. Makanya para ulama terdahulu, Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi pernah berkata, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Siapa yang ingin mengarang suatu kitab, suatu buku, hendaknya memulai dengan hadis ini. Dikarenakan saking pentingnya hadis ini, ya. Karena hadis ini berbicara tentang niat.
Kalau seorang menulis suatu karangan memulai dengan hadis ini, seakan-akan hadis ini mengingatkan orang yang nulis ini hendaknya luruskan niat. Nah begitu. Ya, maka ini penting ya. Nah ini hadis kita yang pertama, yaitu dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya amalan di sini. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Nah ini sudah kita bahas. Maksudnya tidak ada satu amalan pun kecuali ada niatnya, Bapak-bapak. Semua kita selama masih waras dan tidak terpaksa, ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya, Bapak-bapak ya. Kita mau wudhu, seorang mau wudhu, biasanya dia kan bergerak kemana kalau wudhu? Tempat wudhu. Dia buka keran, lalu dia mulai ini. Kira-kira ada niat tidak ketika itu? Kalau dia masih waras, ada niatnya, ya kan? Atau tidak terpaksa, ada niatnya. Ya, jadi nggak perlu ini kan ya, nggak perlu dipaksakan. Saya niat begini, nggak, udah ada. Setiap melakukan apapun ada niatnya. Ya, baik niatnya benar-benar melakukan itu wudhu atau main-main. Misalkan ada orang buka keran lalu gini, ternyata niatnya main-main. Ya, ini kan tergantung niatnya kan. Jadi ya contohnya beginilah, sederhananya begini Bapak. Saya di sini kan ada minuman, saya begini. Lalu setelah itu saya begini. Ada niat nggak saya? Pasti ada niat kan? Niatnya apa? Saya minum kan? Atau mungkin saya iseng main-main aja, yang penting nunjukin lah saya minum. Nah, jadi semua perbuatan hamba pasti ada niatnya, ya. Selama dia masih sehat akalnya dan tidak terpaksa, ya. Kecuali kalau orang yang tidak sehat akalnya atau gila. Orang gila, Bapak-bapak, kadang masuk dari luar masjid masuk ke masjid. Orang pada ruku dia ikut ruku. Orang bangkit iktidal dia ikut iktidal. Ada niatnya dia? Nggak ada. Orang gila itu ketika melakukan sesuatu tanpa niat, ya. Tapi kalau orang yang waras ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya, Bapak-bapak. Jelas Bapak-bapak ya? Begitu juga seorang kalau selama tidak terpaksa ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Ya, tidak terpaksa. Artinya ya seperti tadi saya minum ini, ngambil gelas ini ke sini lalu ada niatnya kan? Ada tidak terpaksa. Lain halnya kalau tangan saya misalkan saya lagi begini dipegang oleh Pak Sunardi, lalu diarahkan ke sini, lalu Pak Sunardi ngarahkan ke mulut saya gini. Air ini masuk ke dalam mulut saya, ke dalam badan saya. Tapi saya tidak punya niat. Karena apa? Dipaksa. Ya. Jelas ya? Ya kan? Jadi kalau orang yang masih waras dan tidak terpaksa, orang yang masih sehat, tidak gila dan tidak terpaksa, ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Beda halnya dengan orang yang gila atau yang terpaksa. Ketika melakukan sesuatu dia tidak punya niat, ya. Ini maksud hadis tersebut. Lalu Nabi menyatakan wa inna malikul limri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau seorang melakukan sesuatu niatnya baik, maka dia akan dapat kebaikan. Tapi kalau seorang melakukan sesuatu niatnya buruk, berarti dia pun dapat keburukan. Nah, ini niat ya. Seseorang akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau niatnya baik, dia dapat baik. Kalau niatnya buruk, dia dapat buruk. Ya. Ustaz, Ya. tanya Ustaz. Ya. Dari rumah kan niat kita sholat maghrib. Ya. Waktu sholat perlu nggak kita niat lagi usali itu? Ya. Bapak-bapak, jadi niat itu di dalam hati, ya, tidak diucapkan. Artinya begini Bapak, para ulama sepakat kalau seseorang melakukan sholat wudhu dari rumahnya, dia bergerak menuju masjid ke tempat wudhu, ada niat nggak kira-kira? Ada kan? Lalu dia masuk ke dalam masjid, buka pintu, berdiri shaf pertama.
Setelah itu udah ada iqamat, dia menghampiri ini saf pertama. Lalu imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ada niat tidak? Ada. Jadi para ulama sepakat kalau seseorang melakukan suatu perbuatan karena ada tujuan tertentu, itu berarti punya niat. Nggak perlu dilakukan ya. Nggak perlu ya, bukan wajib. Cuma memang bapak-bapak perlu kita akui para ulama ada beda pendapat masalah apakah dianjurkan melafalkan niat atau tidak. Kalau mewajibkan nggak? Para ulama sepakat tidak wajib melafalkan niat. Kalaupun seorang Allahu Akbar langsung sholat sah. Nah, tapi kalau ditanya dianjurkan atau tidak melafalkan niat, ini ada beda pendapat. Sebagian ulama, ini mazhab Syafi'i dan antaranya, berpendapat dianjurkan lafalkan niat. Disunahkan. Tapi sebagian ulama lain nyata enggak disunahkan. Jadi ulama mazhab Syafi'i menyatakan dianjurkan, disunahkan, bukan diwajibkan. Karena kalau diwajibkan artinya apa? Berdosa. Kalau saya nggak melafalkan niat berarti saya dosa. Ini kalau wajib. Tapi kalau sunnah artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu loh. Ini bagi yang berpendapat dianjurkan. Namun ada ulama yang menyatakan tidak dianjurkan. Jadi ada dua pendapat Bapak. Dan pendapat yang saya yakini tidak perlu dilafalkan dan tidak dianjurkan dilafalkan. Tapi toleransi Bapak ya. Termasuk niat wudu. Apa? Sama, wudu, sholat dan semacamnya, mandi dan semacamnya. Jadi tetap tapi toleransi ya. Kita toleransi terhadap orang yang berpendapat disunahkan melafalkan niat, bukan diwajibkan. Jelas Bapak ya. Beda pendapatnya cuma disunahkan atau tidak, bukan diwajibkan atau tidak. Karena tidak ada satupun ulama menyatakan wajib. Yang ada disunahkan, dianjurkan. Nah, ini ada dua pendapat, menyatakan dianjurkan melafalkan dan ada yang menyatakan tidak dianjurkan. Nah, dari dua pendapat ini saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak dianjurkan. Dalilnya apa? Karena perbuatan demikian tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Para sahabatnya nggak pernah melakukan. Sampai-sampai Imam Syafi'i pun nggak pernah ternukil dari muridnya. Imam Syafi'i ketika mau sholat komat kamit bibir, atau dengan suara keras terdengar usolli, nggak ada. Tidak ternukil dari Imam Syafi'i beliau mengucapkan niat dengan lafaz keras. Bahkan kata Imam Nawawi sendiri, kalau ada orang yang melafalkan niat dengan keras sehingga mengganggu orang samping, ini bukan lagi disunahkan, bisa dimakruhkan, bahkan bisa diharamkan. Jelas Bapak? Melafalkan niat menurut mazhab Syafi'i ini sunnah. Melafalkan niat, bukan mengeraskan niat. Bisa dibedakan Bapak-Bapak? Melafalkannya tuh gini, artinya ya, ya kan terdengar sendiri kan. Tapi kalau mengeraskan kan, orang sampai ini, itu terlalu keras. Nggak perlu begitu, nggak perlu berlebihan. Sekedar terdengar, ini bagi yang berpendapat sunnah, cuman terdengar sendirinya aja, atau bahkan nggak perlu pakai suara, cukup gitu. Ya ini, jadi ada dua pendapat. Kalau saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak dianjurkan dengan alasan tidak dipraktekkan oleh Nabi, para sahabatnya dan tabi'in. Lalu alasan kedua, karena niat itu tempatnya di hati. Saya beri contoh Bapak-bapak. Kalau misalkan di sini siapa itu contohnya? Jais lah. Jais, misalkan ayahnya keluar ke pulau seminggu. Nah, hari Sabtu depan akan datang. Nah, Jais ingin memuliakan ayahnya. Nah, ketika ayahnya datang, apakah perlu Jais berkata, saya berniat memuliakan ayah saya sambil membawakan kopi lalu memijitnya? Perlu nggak dilafalkan? Saya berniat memuliakan ayah saya dengan membawa kopi lalu memijitnya. Perlu dilafalkan? Perlu diucapkan? Nggak perlu kan? Karena niat itu di mana? Di hati. Nggak perlu diinikan. Allah Maha mendengar. Jangankan yang kita ucapkan dengan suara lirih, apa yang ada dalam hati kita saja Allah tahu. Nggak perlu diucapkan. Jelas Bapak-bapak ya? Jadi itu pendapat yang saya yakini tidak dianjurkan melafalkan niat, apalagi mengeraskan niat. Kalau mengeraskan niat bisa makruh, bahkan bisa haram. Nah, bahkan mengeraskan niat secara berlebihan juga selain bisa mengganggu orang di samping,
itu juga bisa menimbulkan was-was khawatirnya. Was-was itu apa Bapak? Was-was itu orang yang rasa Ragu-ragu lah. saya kurang afdol kayaknya niat saya. Usolli. Kurang. Ulangi lagi. Usolli fardhu. Kurang. Usolli. Diulang-ulang begitu. Dan ini pernah terjadi. Saya nyaksikan sendiri ada orang ulang-ulang sholatnya. Usolli. Usolli fardhu. Ulang terus. Orang udah ruku dia baru usolli. Karena berlebihan. Kalau menurut saya udah niat di sini, nggak perlu. Para ulama yang menyatakan dianjurkan, perhatikanlah, dianjurkan, bukan diwajibkan. Artinya kalaupun tidak mengucapkan udah sah, nggak perlu ngulang-ngulang. Apalagi yang repotnya orang baru masuk Islam, dia mau sholat, kamu hafalkan dulu niat, sholat apa bacanya, oh sholat, kelamaan, akhirnya malas sholat akhirnya karena nggak hafal niat. Nah ini nggak perlu bapak-bapak ya. Jadi niat ke dalam hati tidak perlu kita ucapkan atau kita lafalkan, apalagi dengan suara. Itu adalah ini kadang-kadang Pak Ustaz, kalau azan itu yang memanggil dari keraskan, tapi Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tapanya bacanya tahu lama-lama di bawah di azan. Apakah boleh itu mengerjakan bacaan yang Bismillah itu kan dalam hati aja Abah kan tahu kan. Abah tuh ini mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau makan itu dijaga kan. Itu mungkin kan. Iya. Itu bukan bismillah Pak, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim kan? Ya ada bismillahnya. Iya. Enggak ada bismillahnya Pak. Setahu saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini Bapak-bapak, kita dianjurkan ta'awud itu kalau mau baca Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat An-Nahl disebutkan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah, minta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya kalau membaca Al-Quran kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Al-Quran, bukan kalau mau azan. Ya. Kalau mau azan ini nggak ada hadisnya dan nggak ada ayat Al-Qurannya, maka jangan ini dijadikan syariat. Kalau seorang kadang-kadang dalilnya baru pula datang Ustaz. Dalilnya yang penting baik Ustaz. Tidak begitu, mungkin ilmunya itu baru. Ya baru datang loh dari. Tidak itu ilmunya baru. Iya. Baru mengetahui. Awal dulu kan banyak John, dengan tahu. Belajar. Kalau ada lebih banyak baca salawat cuman ini Apa? kan ada yang baca salawat dulu. Innallaha wal malaikatahu. ya artinya begini Bapak-bapak. Kalau kita ingin amalan kita itu diterima oleh Allah, syaratnya ada dua Bapak-bapak. Ikhlas sama ittiba, mengikuti tuntunan Nabi. Rasul. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasul. Ini dua syarat ini. Pertama ikhlas. Dalilnya apa? Di antara hadis ini. Iya. Sungguhnya amal itu tergantung niat, dan seorang akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau niatnya ikhlas, dapat. Niatnya tidak ikhlas, tidak dapat pahala. Ini syarat pertama. Jadi syarat pertama harus ikhlas. Kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasul. Artinya apa? Semua ibadah kita, amal kita harus seperti Rasulullah. yang dipraktekkan Rasulullah, caranya, kadarnya dan semacamnya. Jangan sampai berbeda. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah, Nabi SAW sabda, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Kalau suatu amalan tertolak, ada pahalanya tidak? Ya. Nah ini. Jadi inilah syaratnya Bapak, ikhlas dan ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau ada orang misalkan ikhlas, amalannya ikhlas, saya melakukan ikhlas, tapi amalan tersebut tidak seperti yang dituntunkan oleh Rasul, maka diterima tidak? Tidak ya. Begitu juga kalau ada seorang sholatnya mirip seperti sholatnya Rasul, dari sejak takbir Allahu Akbar setinggi ini, atau sampai salam dia benar-benar 100% mirip dengan sholatnya Rasulullah, tapi niatnya supaya dipuji, diterima tidak? Tidak ya.
Jadi harus dua syarat diterimanya amal, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, kalau kita kembali ke masalah tadi, apakah ketika mau azan harus atau disunahkan ta'awud atau baca salawat? Tinggal kita cek saja, pernahkah Rasulullah melakukan demikian? Iya, maksudnya Rasulullah pernahkah menyuruh Bilal seperti itu? Atau Bilal melakukan, Rasulullah dengar? Karena yang namanya sunnah itu bapak-bapak bisa berupa perkataan. Nabi menyatakan lakukan ini, itu sunnah. Atau perbuatan, Nabi tidak melakukan tapi Nabi melakukan. Contohnya Nabi ketika sholat mengangkat tangannya Sedada. Nabi tidak mengucapkan tapi sahabat nyaksikan. Dan itulah sunnah. Kalau kita mau sholat tinggi ini atau setinggi telinganya. Atau Nabi tidak mengucapkan, tidak melakukan, namun yang melakukan sahabat Nabi dan Nabi mendiamkan. Diamnya Nabi tandanya setuju. Ya. Apalagi kalau Nabi nyatakan bagus. Contohnya Bilal. Nabi pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan yang kau kerjakan selama ini? Karena aku mendengar suara sendalmu ada di hadapanku di surga. Ketika Nabi nengok ke surga dalam peristiwa itu Isra Mi'raj, Nabi mendengar kedua sendal Bilal. Artinya kalau kedua sendalnya terdengar, orangnya ada kan? Ya tidak. Jadi jangan pikir yang masuk surga kan sendalnya aja, Bilalnya kalau Bilalnya masuk surga. Nah gitu. Nabi bertanya, apa amalan yang menyebabkan engkau begini Bilal bisa masuk surga seperti ini? Maka kata Bilal, aku setiap kali berhadas, batal wuduku, aku wudu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Nah ini Bilal melakukan perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh Nabi, tapi Nabi menyetujui. Itu namanya sunnah. Ada nggak Pak Ustaz sahabat yang melakukan amalan tapi dilarang Rasulullah? Ada juga, ya seperti seorang sahabat. Ini ada pertanyaan, adakah para sahabat yang melakukan suatu amalan ternyata dilarang Rasulullah? Jawabannya ada. Seperti 3 orang sahabat yang datang ke rumah Nabi, lalu nanya kepada istri-istri Nabi, seperti apa sih ibadahnya Nabi? Setelah dijelaskan ibadahnya Nabi itu Nabi puasa tapi beliau enggak setiap hari. Nabi juga sholat tapi beliau juga tidur. Beliau juga nikah, bukan cuma 1 kan. Banyak gitu kan. Nah akhirnya 3 orang sahabat ini nyatakan, wah ka'annakum taqalluha. Mereka menganggap kecil ternyata ibadah Nabi, sedikit ya. Maka mereka pun berkata, aina nahnu minan Nabi. Mana kita dibandingkan Nabi? Nabi ini mungkin wajar amalnya sedikit karena beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun akan datang. Maka salah seorang dari mereka menyatakan, amma ana, adapun aku fa usalliyal laila abadan. Adapun aku akan sholat malam suntuk, tidak tidur sama sekali. Lalu yang keduanya, wa amma ana fa asum wala uftir. Dan yang lainnya yang kedua ini berkata, adapun aku akan puasa terus setiap hari dan tidak buka. Artinya puasa setiap hari, puasa dahr. Yang ketiga menyatakan wa ana apa katanya? Wala atazawwajun nisa. Adapun yang ketiga menyatakan, adapun aku akan ibadah terus dan tidak menikah. Nah ini ucapan 3 orang sahabat ini. Nah Nabi datang, Nabi mendengar kabar seperti itu, maka Nabi pun berkata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengucapkan ini dan itu. Artinya tadi ucapan kalian, saya akan sholat selama-lamanya, sholat malam tidak tidur, saya puasa setiap hari, tidak ada pernah ada libur, dan saya juga ibadah terus dan tidak menikah. Kalian yang melakukan itu, kalian mengucapkan itu, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir. Akan tapi walaupun begitu, aku berpuasa, namun aku juga libur. Jadi tidak puasa setiap hari. Wa usolli wa anam. Aku juga sholat malam, namun aku juga tidur, tidak sholat malam-malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga tetap menikahi wanita, tetap nikah. Berhubungan itu juga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.
Sahabat ini kan melakukan perbuatan baik kan? Niatnya baik tidak? Tapi Nabi salahkan. Berarti tidak dianggap sunnah. Sedangkan Bilal melakukan itu, Nabi benarkan. Berarti itu adalah sunnah. Bukan melakukan bid'ah, Bapak-bapak. Karena ada sebagian orang yang mengatakan boleh bid'ah tuh kalau niatnya baik. Dalilnya apa? Bilal kan. Padahal itu kan itu namanya sunnah. Sunnah itu nggak mesti ucapan Nabi, nggak mesti perbuatan Nabi. Sahabat melakukan sesuatu, lalu Nabi diamkan, itu pun sunnah. Jelas Bapak ya? Jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Pertanyaannya, apakah sebelum azan harus atau disunahkan ta'awud atau tadi apa? Salawat? Ya tinggal kita tengok ada tidak dalam hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus sampai Musnad Ahmad semua kita bandit. Ada tidak disebutkan dalam satu riwayat yang sahih Nabi pernah menyuruh Bilal, coba ucapkan salawat sebelum adzan. Ucapkan ta'awud. Pernah ada tidak hadis itu? Atau Rasulullah tidak menyuruh tapi Bilal yang itu kan sebelum adzan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terdengar oleh Rasulullah lalu diam. Kalau ada seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada, nah ini yang jadi masalah. Loh, tapi kan niat saya baik. Ta'awud, masa ta'awud berlindung kepada Allah buruk? Kamu berarti ingin mengatakan buruk ta'awud. Salawat baik kan? Masa kamu ingin melarang kami salawat? Nah, biasanya begitu ada orang itu kan ketika tegur jangan dengan alasan salawat itu baik, masa kamu melarang yang baik? Ta'awud itu baik, masa kamu melarang ta'awud? Pertanyaannya Bapak, baiknya itu menurut siapa? Ya. Suatu amalan kita itu diperintahkan Rasulullah. Apa kita diperintahkan ikut Rasulullah harus berdasarkan cara Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah nggak pernah seperti itu. Saya menanya Bapak, kan tadi alasannya ta'awud itu baik, maka saya ta'awud sebelum adzan. Salawat itu baik, karena itu saya salawat sebelum adzan. Nah, pertanyaan Bapak, salawat kan perbuatan baik kan? Ya kan? Nah, tapi ketika seorang menempatkan salawatnya pada tempat yang salah, itu tidak dikatakan baik lagi. Mau makan selawat dulu, Ustaz. Ya salawat kan baik kan, betul kan? Salawat baik, ta'awud baik. Tapi kalau ditempatkannya pada tempat yang salah, tidak baik lagi. Contohnya, disebutkan dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, pernah suatu hari ada orang di samping sahabat Nabi Ibnu Umar. Dia bersin, lalu dia menyatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Artinya dia salawat kepada Rasulullah. Selesai apa? Bersin. Salawat baik kan? Baik. Nah, Ibnu Umar dengar orang tersebut begitu. Dia setelah bersin mengucapkan alhamdulillah lalu salawat. Maka Ibnu Umar menyatakan, saya juga sering mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Walaysa hakadha 'allamana Rasulullah SAW. Tapi bukan seperti itu yang diajarkan Rasulullah kepada kami. Rasulullah menyuruh orang yang bersin, kalau setelah bersin hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Nah, Bapak-bapak, saya ulangi lagi, salawat baik tidak? Baik. Baik kan? Tapi ketika menempatkannya setelah bersin, ini jadi tidak baik. Kenapa? Ada contoh Karena tidak pernah ya, dicontohkan Nabi. oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah itu tidak cukup ikhlas saja. Oh, niat saya baik kok, nggak cukup. Harus yang kedua apa? Nah, sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan kita kalau nengok, nggak ada satupun hadis yang menyebutkan Bilal sebelum azan ta'awud atau sholawat. Yang ada itu selesai azan, memang ada perintahnya salawat. Adapun sebelum azan nggak ada satupun hadis yang menyebutkan demikian. Ya, jadi kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, ikhlaslah dalam beramal dan ikutilah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mama contoh, nah ini contohkan Rasul minum mamanya pakai ini. Contoh misalnya. Ya. Jadi karena kita minum, kita tidak tahu, tidak disengaja. Maksud ini tidak dicontohkan, tidak sengaja, kan tidak berdosa. Minum aja begini, kan tidak berdosa. Artinya tidak disengaja melanggar ketentuan apa yang ditentukan Al-Quran dan hadis. Oh, karena tidak tahu maksudnya Pak? Tidak tahu. Oh, tidak ya disengaja. dimaafkan. Kan tidak apa-apa. Iya,
kalau sesuatu yang tidak tahu, Pak, Ah, iya. itu dimaafkan. Ah, Artinya kan benar-benar tidak tahu ya, Jadi itu dimaafkan. boleh jadi saudara kita itu dia tidak tahu, Iya. tidak Iya. sengaja. Iya. Jadi Iya. bagaimana? Iya sekarang alasan nggak tahu juga nggak ada. Alasan nggak tahu sekarang kan ada banyak guru, banyak buku yang dibelajar. Ya, nggak apa-apa. Gini Bapak, kalau kita husnudzon aja, artinya kita berprasangka baik, ya mungkin benar-benar tidak tahu. Ambo Ya. mendengar guru dulu, Ustaz. Iya. Iko nggak belajar lah dulu, nggak anu lah. Beko lama masuk ke dalam masjid, nyo kebetulan nyo malinteh, saya lalu di masjid betul saudara. Lebih kurang kecelakaan gitu. Apalagi nyo masuk, ya kita tinggal mengatur yang baik. Kalau bisa, kalau tidak bisa kita diam aja dulu nak. Itu dengan hikmah, enggak gitu. Oh iya, betul. Karena kita diam. Betul. Makanya, Syukur saudara kita iya. udah masuk dulu. Kadang malah tahu Pak Ji nya maja orang lo bagai. Tapi berbahayanya Orang lo kalau bagainya. Ustad lo ya, Pak. kan nanti yang Kalau lain ustad, pada kalau ustad lo ya. artinya begini aja. Kalau Ya, bagi dengan saya, hikmah, kalau iya, bisa diam aja. iya. Ya artinya begini, memang memang perlu ada yang menegur, tapi tentu saja dengan hikmah, dengan lembut, artinya tidak di depan umum. Misalkan kita dekati orang yang misalkan melakukan suatu amalan yang nggak sesuai dengan sunnah Rasul, jelaskan ini nggak sesuai. Ya pergi kita ke rumahnya. Nomor ini susah kayak gamilan. Itu Saya lah punya guru. Ini kan kawan. Saya tahu ini ada Ya, ya betul. Saja cuma dengan hikmah. Ya setuju Pak. Siapapun Pak, artinya gini, kita kembali lagi kalau tadi, bagaimana kalau seorang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasul karena benar-benar tidak tahu, yang seperti ini dimaafkan Bapak. Jangankan yang perkara seperti ya kecil dalam tanda kutip seperti ini, perkara yang sangat besar sekalipun, seseorang misalkan melakukan perbuatan syirik besar, kafiran, tapi karena benar-benar tidak tahu, ini pun dimaafkan. Kalau benar-benar tidak tahu, contohnya kalau ada orang yang misalkan sujud ke makam kuburan, dia benar-benar tidak tahu bahwa itu diharamkan. Padahal sujud ke makam, ke kubur, ini dosa besar, bahkan bisa tergolong ke dalam syirik. Ya, tapi kalau orang misalkan tinggal suatu daerah yang kebiasaan masyarakatnya seperti itu, dan nggak ada orang berilmu yang bisa dia tanya. Kalaupun mau bertanya harus menempuh perjalanan berhari-hari misalkan, dia nggak bisa ke sana. Dia cuma taunya, oh sujud ke kuburan itu boleh. Akhirnya dia pun melakukan itu. Nah kalau ada orang seperti ini, dimaafkan Bapak, karena ketidaktahuannya. Ya, karena benar-benar tidak tahu, bukan tidak mau tahu Bapak. Saya pernah dulu sekarang. Ya. Saya dapat ilmu. Nah, misalnya Ustaz sekarang ada yang kilau bisa menyampaikan. Ya. Tapi tidak dikasih tahu, nanti sudah pulang ke rumah jam-jam diingatkan dengan baik. Ya. Nah, itu saya dapat ilmu. Kalau kita mampu mengingatkan, kalau tidak diam aja. Iya, betul. Ah. Iya. Artinya sebenarnya ketika kita menyaksikan saudara kita salah, bagi yang mampu mengingatkan secara langsung, dia wajib mengingatkan. Tapi kalau dia merasa, wah saya ingatkan nanti timbul malah orang ini jadi marah kepada saya, bahkan terjadi bentrok, ya sudah, tinggalkan aja, cari yang lain kalau bisa ngasih tahu. Gitu. Tapi tetap harus ada yang mengingatkan Bapak ya. Karena kalau suatu perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi dilakukan, lalu didiamkan oleh orang satu kampung, ini bahaya Bapak. Jangankan yang seperti ini, orang melakukan maksiat di suatu tempat, tersebar di mana-mana, dan di situ ada ulamanya, ada buyanya, ada ustadznya, ada kiainya, tapi diam semuanya. Ini pun bahaya Bapak. Karena apa? Akibatnya bagi masyarakat yang awam menganggap ini diperbolehkan. Karena kalau ini terlarang, tentu buya itu akan bicara. Buya itu diam berarti boleh. Wah ini bahaya nih. Iya, makanya harus ada yang menyampaikan. Ya, jadi ya bagi yang mampu sampaikan. Ya, tapi kalau bagi yang tidak mampu diam. Kalau bisa cari orang yang bisa mengingatkan.
Ada Pak Ustaz perbedaan ulama itu Pak Ustaz? Apa itu? Membolehkan, ulama lain membolehkan itu. Masalah apa itu? Masalah apa tadi? Tahu tadi. Oh, nggak ada Bapak. Nggak ada, kalau masalah itu nggak ada. Nggak ada perbedaan pendapat dengan ulama. Karena nggak ada contohnya ya. Beda halnya dengan melafalkan niat, mengucapkan niat tadi. Itu memang ada beda pendapat di antara para ulama. Mazhab Syafi'i dan mazhab kalau nggak salah Hambali ya, atau apa? Syafi'i atau Hambali? Maliki ya? Bukan Maliki, Hambali kalau nggak salah. Hambali. Berpendapat dianjurkan mengucapkan niat. Sedangkan mazhab Maliki menyatakan enggak. Hanafi enggak. Ya, ini melafalkan niat. Adapun tadi enggak ada. Kalau yang masalah apa? Membaca apa? Ta'awud sama salawat sebelum ada, enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Karena yang seperti ini tidak pernah terjadi di zaman dahulu ya. Mungkin orang zaman belakangan banyak tambahan-tambahan sehingga akhirnya menganggap itu ibadah yang disunahkan, Bapak. Ya. Itu yang perlu, yang sebenarnya mengkhawatirkan ya, kalau ini terjadi terus-menerus, sebagian orang awam nanti anggap, oh itu sunnah itu. Karena setiap dia mau adzan selalu itu. Ya perlu ada yang ingatkan Bapak ya. Ada pengikutnya. Apa? Ada pengikutnya. Apa? Artinya gini Bapak. Kewajiban kita semua, terutama dai ya, ustadz atau siapapun, sekedar menyampaikan. Adapun dia nerima atau tidak urusan dia sama Allah. Terus bagaimana kalau dia nanti memusuhi? Ya resiko, sampaikan aja. Amar ma'ruf munkar nih begini. Jadi begitu. Ini kewajiban bagi seorang dai atau siapapun. Ketika menyaksikan yang salah, sampaikan itu salah, gitu aja. Bukan mengubah hati seorang, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita apa? Wa inna ma'alaikal balag, apa lafal Al-Quran itu? Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Tidaklah kewajiban Rasul kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Lihat loh. Kewajiban Rasul cuma menyampaikan, bukan menjadikan orang ini dapat hidayah. Karena hidayah itu Allah. Rasul begitu. Makanya Imam Az-Zuhri pernah berkata, minallahi risalah wa 'ala rasulil balag wa 'alaina taslim. Ini kalimat yang bagus Bapak. Risalah itu dari Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan. Sedangkan kewajiban kita menerimanya. Itu. Jadi Rasul juga cuma menyampaikan aja. Ya, disampaikan bahwa itu salah. Kamu nerima udah urusan kamu dengan Allah. Nah itu juga hendaknya sikap kita begitu Bapak ya. Jadi kalau bisa sampaikan. Ya bagi yang mampu menyampaikan tentunya. Kalau memang kita mungkin saya nggak tahu nih mengucapkannya kadang kalau ngomong ini apa kurang lancar ya, berarti salahkan yang lain. Minimal ada yang ngasih tahu bahwa itu salah. Jelas Bapak ya. Jadi itu sekali lagi tidak ada contohnya dalam sunnah bahwasanya apa sebelum adzan mengucapkan salawat atau ta'awud ya, nggak ada. Kalau bismillah mana enggak? Bismillah pun nggak ada artinya. Kalau seorang mengucapkan bismillah tanpa meyakini keutamaan tertentu, silakan. Ta'awud pun begitu sebenarnya Bapak. Kalau misalkan seorang ta'awud ya, saya ta'awud aja mungkin tanpa meyakini keyakinan tertentu, silakan. Tapi jangan diulang-ulang. Karena kalau sering dibaca, nanti orang pun meyakini bahwa itu ada keutamaannya sunnah. Nah, ini jangan ya. Jelas Bapak ya? Ya. Kita lanjut Bapak. Jadi itu sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Siapa yang hijrahnya kata Rasulullah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Ini artinya jelas. Kalau seorang hijrahnya dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun dianggap memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Artinya siapa yang hijrahnya ikhlas, dia dapat pahala begitu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan. Oh iya sebelumnya hijrah itu jelas Bapak artinya hijrah. Hijrah itu berpindah dari tempat-tempat lain. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah hijrah itu pindah dari tempat buruk ke tempat yang baik. Pindah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Nah, ini hijrah dalam rangka menyelamatkan agama. Nah, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, artinya saya hijrah karena memenuhi panggilan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa dan juga dalam hadis Rasulullah sebutkan begini. Nah, kalau niatnya seperti ini, dia dapat pahala. Tapi kalau niat hijrahnya karena dunia yang ini ia dapatkan,
karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai yang ia niatkan. Artinya berpahala tidak? Tadi kan kalau disebut di kalimat pertama, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Berarti dianggap berpahala? Enggak. Karena kalau berpahala tentu jawabannya hijratuhu ila Allah wa rasuli. Hijrahnya dianggap menuju Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi nggak menyebutkan demikian. Nabi menyatakan hijrahnya sesuai yang ia niatkan. Kalau hijrahnya karena dunia, ya udah dapatnya dunia. Hijrahnya karena wanita, ya dapat wanita. Tapi nggak dapat pahala. Jelas Bapak? Ya. Kalau gini Pak Ustadz, ada seseorang misalnya dari daerah A ke daerah B, dia ke daerah, dianya dari daerah A ke daerah B itu karena ada tugas sesuatu. Pas sampai di situ ternyata di daerah B itu ada kajian yang bagus gitu, daerahnya itu bagus lah gitu. Apakah perlu memperbaiki niat gitu? Perjalanan dinas nak. Perjalanan dinas. Ya. Maksudnya gini, dia pindah dari lingkungan baik ke lingkungan buruk. Ya, kan. Kebetulan di lingkungan buruk itu ada apa kajian gitu maksudnya gitu. Enggak, maksudnya lingkungan yang dipindah yang A, dari A ke B itu, lingkungan yang B itu bagus lah lingkungannya. Itu dipikirnya lebih baik daripada yang daerah A sebenarnya. Dari kampung halamannya gitu. Iya. Misalnya dari Kalimantan gitu. Oh gitu. Ya. Ya terus gimana maksudnya? Artinya apakah berpahala nggak gitu? Tapi karena kesini tuh karena Tugas. Ya makanya gini aja. Sekarang apakah perlu dirubah SK-nya? ya makanya udah sampai sini nggak apa-apa, tinggal luruskan niat aja. Luruskan niat. Oh, saya sini untuk menyelamatkan agama saya. Kalau saya di kampung saya nggak baik, nyampe sini saya jadi baik. Niatnya jadi baik, nggak apa-apa itu. Karena Allah. Itu maksudnya bukan dia. Apakah boleh saya pulang lagi kan karena saya dengar ada orang hijrah itu nggak boleh pulang kampung lagi. Itu gimana Ustaz? Oh iya, jadi Bapak ya, ini ada faidah nih. Kalau orang sudah hijrah dari suatu tempat ke tempat lain, maka dia nggak boleh lagi balik ke kampung halamannya, kecuali sekedar berkunjung. Makanya Rasulullah kan tadinya tinggalnya di mana? Makkah, lalu ke hijrah kan? Nah, Makkah waktu itu setelah Rasulullah pindah ke Madinah, ini jadi daerah Islam. Makkah masih dipegang orang musyrik. Nah, ketika orang musyrik berhasil dikalahkan di Makkah, maka Makkah pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Jadi daerah Islam kan? Nah, pertanyaannya Nabi setelah itu pindah ke Makkah nggak? Tidak. Karena itu tempatnya sudah ditinggalkan. Orang yang sudah hijrah jangan balik lagi ke tempat hijrahnya, ke tempat yang dia tinggalkan. Karena hijrah itu, Nggak boleh balik Kalimantan lagi. karena hijrah itu Bapak, kata para ulama sama seperti sedekah hibah. Saya ngasih sedekah atau hibah ke Pak Senardi. Setelah dikasih, oh, saya ambil lagi deh. Nggak jadi, nggak boleh itu. Al-a'idu fi hibatih kal-a'idu fi qai'i. Orang yang menarik kembali pemberiannya sama seperti anjing yang muntah lalu menjilat kembali muntahannya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, itu terkait hibah dan sedekah. Begitu juga hijrah. Kalau sudah pindah, jangan balik lagi. Kecuali sekedar berkunjung. Sebagaimana Rasulullah ke Mekah sekedar untuk apa? Haji kan? Bukan untuk tinggal di situ. Makanya ketika sahabat Nabi Sa'ad bin Khawlah, beliau haji bersama Rasulullah di haji wada. Rasulullah balik, dia sakit di situ di Mekah. Sa'ad bin Khawlah ini orang Mekah. Dia hijrah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dia juga ikut ibadah haji. Nah, tapi Allah takdirkan Sa'ad bin Khawlah ini sakit, lalu meninggal di Mekah. Rasulullah pun menyayangkan kematiannya di Mekah. Karena apa? Dia sudah hijrah. Harusnya orang udah hijrah, udah jangan baik lagi. Tapi ini kan takdir Allah kan, gak ada yang tahu kan. Dan Sa'ad bin Khawlah pun gak meniatkan diri, oh saya mau mati di sini, enggak. Dia kebetulan lagi ke Mekah, lagi haji, lalu sakit dan ternyata meninggal di situ. Nah, Rasulullah menyayangkan kematiannya di situ. Karena dia sudah hijrah. Orang yang sudah hijrah tidak boleh lagi balik ke tempat yang dia tinggali, yang dia tinggalkan, kecuali kalau dalam rangka berkunjung. Ya? Sa'ad bin Khawlah di Mekah dia, tidak dibawa ke Madinah. Ya, karena udah. Jelas apa ya? Oke, itu termasuk perkara
haram atau Apa? apakah termasuk perkara haram Yang mana? kalau kita pindah lagi ke tempat awal atau mungkin sampai ke jatuh haram atau gimana? Saya belum tahu penjelasan para ulama masalah itu. Cuman dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tidak boleh. Saya nggak tahu apakah ada beda pendapat. Tapi yang jelas terlarang orang yang sudah hijrah balik lagi. Kecuali itu dalam rangka berkunjung. Makanya saya mungkin pernah cerita Bapak, punya teman orang Belanda, bule asli, orang Belanda tapi nikahnya sama orang Indonesia, orang Bangka Belitung gitu. Nah, dia nikah sama orang Indonesia, lalu dia hijrah ke Indonesia. Waktu itu keluarga negaranya masih Belanda, belum Indonesia kan. Nah, saya nanya ke dia, justru saya dapat faedah dari dia. Padahal dia orang bule loh, baru masuk Islam. Saya udah belajar jadi santri, dapat faedah dari dia, dari mu'alaf, bayangkan. Itu menunjukkan tidak semua orang menguasai seluruh ilmu. Bisa jadi ilmu, ada satu ilmu yang tidak kita kuasai, ternyata dikuasai oleh orang yang baru masuk Islam. Jadi saya kan ngobrol sama dia. Kamu nanti kalau udah misalkan dia kan kebetulan tinggal di Depok waktu itu, di dekat pesantren kan. Nanti ada niat lain nggak? Kamu setelah di sini balik lagi ke Belanda? Kata dia, oh enggak, saya enggak. Saya kan udah hijrah. Orang udah hijrah itu nggak boleh balik lagi. Oh, ya udah faedah dari dia. Setelah itu dia menyatakan, mungkin kalaupun saya ke Belanda, saya sekedar berkunjung saja ke orang tua, lalu setelah itu balik lagi ke Indonesia. Nah, dia mau alaf tapi ngasih faedah ke saya. Nah, itu yang setelah itu saya baca penjelasan para ulama, oh iya betul. Ternyata kalau orang sudah hijrah, nggak boleh lagi balik ke tempat yang sudah dia tinggalkan. Kalau gitu ini Ustaz, karena saya perhatikan siapa namanya kalau orang yang ngajarkan ulama-ulama di sana itu lebih cenderung ngikutin mayoritas masyarakat di sana maunya apa. Udah tutupan ya tadi? Belum, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.